Itu mereka tertarik beli foto aku. Hasil foto aku yang iseng-iseng, dan itu kebeli yang kayak cuman 15.000, 20.000 satu foto. Serius. Halo Polkomster, kembali lagi di ini podcast kita 4.00. Halo Kak Zara. Halo Putri. Oke, di sini halo guys. Jadi kita ada bintang tamu nih ya. Bintang tamunya tuh kayaknya nggak asing lagi kalau untuk anak-anak PBC gitu. Iya, terutama kayaknya kalau beberapa kali ya, lebih ke asing tuh apa mungkin untuk orang-orang baru kali. Buat yang baru-baru. Karena tadi baru nanya-nanya yang semester 7 kan udah ada yang semester angkatan 7. Belum ada yang tahu aku. Jadi wajar sih. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu. Iya, aku perkenalkan diri aku. Nama aku Zahra. Aku juga termasuk mantan ini ex ya berarti ya. Ex PBC. Tapi walaupun ex tuh kan katanya tuh ada yang menyedihkan kan. Tapi ini enggak, ini menurut aku mantan aku terindah sih PBC itu. Boleh ditepuk tangan. Terharu aku. Ada tisu. Tadi kita pengennya nangis ya biar Fiora tinggi. Kalau angkatan berapa? Angkatan kalau aku kan jurusan DKV dari angkatan 16, tapi kalau PBC aku angkatan 4. Angkatan 4. Oke, Kakak kapan lulusnya? Lulus tahun kemarin bulan November, jadi November 2020. Baru ya? Baru. Oke, kira-kira mau apa yang kita ulik nih dari Kak Zara? Mungkin kita bakal bahas tentang masa lalu dulu ya. Oke. Boleh masa lalunya gimana tentang perkuliahan lah. Karena kan di sini pasti kita bakal minta gimana sih kakak ngadepin kayak perkuliahan, apalagi kayak di kafe kan sibuk pengalaman-pengalaman yang buat kakak tuh kayak ada yang seneng, sedih atau gimana kayak gitu. Banyak sih. Aku mungkin kalau misalnya aku ceritain dari semester 1 sampai ke semester 6, aku kan ambil D3 ya DKV ya. Itu mungkin kita bakal bikin skripsi ini ada berapa orang kan? Ada 8-10 orang, jadi skripsi 10 orang ya. Jadi kebanyakan. Jadi aku cerita singkat aja lah ya, singkat jelas padat, tapi lebih ke apa ya, cara belajar sih. Aku pengen ngasih tahu motivasi cara belajar, motivasi selama aku belajar di perkuliahan, khususnya di Politeknik Palkomtek sih. Aku tuh termasuk mahasiswa yang rada kompetitif sih sama namanya belajar, lumayan. Jadi ini sumpah mungkin berlebihan bagi banyak mahasiswa, atau mungkin bakal kayak apa sih, lebay gitu kan. Cuman aku pribadi rada kayak ini. Jadi IPK aku turun cuman 0,1, aku ngeluh. Atau misalnya turun yang drastis pun aku ngeluh biasanya. Jadi kalau IPK tuh udah stabil atau naik tuh rada excited, euforia sih. Jadi ngomong-ngomong IPK-nya berapa Kak? Harus dibocorin ya? Bocorin lah sekalian biar motivasi gitu loh. IPK aku alhamdulillah 3,8. Jadi ya lumayan lah ya, 3,8 kemarin aku lumayan gak nyangka. Soalnya aku pribadi tuh ngerasa mungkin ini insecure diri sendiri ya, kayaknya aku tuh rada kurang deh. Secara profesional tuh aku belum bisa deh kalau untuk di desain grafis atau yang lain-lain. Tapi aku pribadi itu ngerasa mungkin ini apa ya, sebuah soft skill aku, karena balik lagi ya, ini masih berhubungan sama broadcaster khususnya. Jadi emang sebagai mahasiswa tuh aktif tuh emang sangat wajib sih. Karena aku pribadi tuh ngerasa kalau kalian udah aktif, mau nanya mau dosen, mau kepo apa yang kalian pelajarin, itu tuh emang ada poin plus gitu. Jadi kayak poin plusnya dari kalian belajar kayak tuh. Apa ya, walaupun kalian ngomong kalian nggak mampu, aku tuh paling kesel ketika ada kawan-kawan yang ngomong tiba-tiba ngomong kayak nggak mampu, nggak bisa gitu. Kayaknya aku tuh nggak bisa deh, kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya ini bukan jurusan aku deh. Salah jurusan. Iya, gitu. Salah jurusan. Keluhan. Mungkin di sini yang ada di sini sekarang mungkin udah mulai merasa kayak gitu kali, kayak gitu kan? Iya. Salah jurusan. Tapi ketahuilah sih, aku pribadi aku tuh SMA pun dari tata busana, jauh kan sama desain komunikasi visual, jauh perbandingannya. Tapi kalau kalian mau kepo, mau cari tahu, ya udah pasti bisa gitu, nggak ada yang nggak bisa gitu. Berjalan aja gitu ya. Jadi aku nggak percaya gitu kalau misalnya hal-hal yang orang tuh bilang nggak bisa,
atau nggak mampu, kecuali mereka memang benar-benar udah tahu gitu. Kalian tuh belum nyoba aja. Kadang-kadang tuh orang-orang tuh belum mau nyoba, belum mau coba, jadi udah ngomong nggak bisa aja gitu. Sebenarnya tuh yang kayak gini-gini tuh kalian tuh mau nyoba nggak, mau bertanya atau enggak, mau ngepoin atau enggak, jangan cuma ngepoin mantan doang sih kalau di sosmed. Sorry. Mending ngepoin mantan kan, daripada ngepoin crush yang nggak jadi-jadi. Iya dong, mending kalian kepoin apa yang kalian pelajarin, apa yang sekarang kalian lagi tuntut dan fokus buat bener. kuliah terutama gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Dan public speaking itu penting ya ternyata. Aku ini sebuah ketidakpercayaan aku, banyak hal yang aku mencoba. Jadi aku punya beberapa teman, termasuk di PBC juga, ada di luar PBC juga, teman-teman yang ngerasa dirinya introvert, nggak bisa ngomong. Ada nggak sih teman-teman yang sulit buat ngomong sama orang lain? Terus kalau misalnya apalagi kalau udah di depan kamera kayak langsung redup, diliatin orang aja udah redup gitu loh. Lagi depan, lagi misalnya lagi presentasi gitu kan, pasti langsung pernah kan Put, kita punya temen tuh yang nggak mau kelihatan atau diekspos atau nggak mau, nggak masalah kalau nggak diekspos atau dia nggak mau ngomong aja merusak. Ada kan yang kayak gitu, dan itu sebel nggak sih? Kadang-kadang kita yang jadi kesel kan, karena kayak berarti harus ini lagi ya kayak gitu loh. Ini tuh harusnya kamu yang jawab gitu loh, kayak balik-balik kayak ya kita lagi gitu loh. Pernah nggak sih di posisi yang kayak kita tuh yang karena sering public speaking ngomong, jadi teman kita yang nggak bisa jarang ngomong ini, jadi kita yang dijadiin bahan untuk ngomong sama orang. Iya, tanya sama orang. Tolong dong tanyain dosen itu dong, tolong tanyain. Pernah gak sih di posisi itu, pernah kan? Lebih dimanfaatkan. Dan aku nggak percaya itu mereka cuma nggak mau dan nggak mau coba aja gitu. Dan entah juga mungkin nggak mau mengambil resiko. Benar. Dan ternyata sebenarnya kalau misalnya mau introvert, extrovert, ambivert, mau dia pemalu, ya kalau dia ujung-ujungnya kepepet ngomong ya ngomong gitu. Jadi aku nggak percaya sih kalau misalnya dia yang selalu ngomong, aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak mampu kalau misalnya aku tuh ngomong sama orang, nanyain orang kayak gini. Ya nggak percaya, karena ujung-ujungnya nih ya, urusan simple ketika kita mesen makanan ke kasir. Itu pasti selalu ada deg-degan gitu. Selalu kayak dia tuh nggak mau langsung ke kasir, jadi kayak nyuruh orang. Tapi kalau dia gitu kepepet, lapar, pasti ujung-ujungnya ngomong kan? Iya dong. Tapi kalau ada kesempatan orang lain yang bisa bantu dia, kayak orang gitu. Iya kan? Nah itu makanya ini nih bukan urusannya nggak mampu, tapi nggak mau aja gitu. Jadi menurut aku pribadi sih kayak gitu ya. Jadi balik lagi ke urusan kampus ya. Jadi apapun yang lagi kalian tempuh tuh sekarang menurut aku ya kalian coba pelajarin dulu gitu. Kalian harus mau dulu apa yang udah kalian tempuh. Kalian mesti harus kepoin gitu ya, mau nggak mau. Dan public speaking untuk bertanya sama dosen, ngepoin, ngulik-ngulik apapun pembelajarannya tuh itu harus banget. Harus ya, pokoknya kayak apapun harus berani dulu gitu ya, harus karena berani. Aku pribadi tuh ngerasa mungkin ya, aku pribadi dapet IPK segitu tuh ya karena aku banyak bertanya gitu. Dari segi skill sih aku pribadi hard skill aku kayaknya kurang deh gitu. Aku menyadari itu gitu. Dan walaupun teman-teman aku yang seangkatan juga bilang enggak kayak gitulah sebenarnya gini, tapi aku menyadari bahwa mungkin soft skill aku memang udah di sini dan aku mau belajarin itu gitu loh. Yang penting kita mau belajar dulu. At least aku punya basic gitu. Itu kalau Kak Zara sempet ngerasain ini nggak online kemarin? Sempat. Berapa lama? Pertengahan. Jadi semester 4 kalau nggak salah. Jadi 1,5 aku kuliah. Iya, 1,5 tahun aku offline, 1,5 tahun itu online. Ya, jadi solusi terbaiknya tuh aku masih tetap bertanya sama dosen, masih mencoba ngulik, tapi nggak hanya ngulik di internal kampus aja gitu. Jadi di luar juga. Aku ngikuti grup yang kayak pasti banyak lah ya di WhatsApp, di Telegram gitu, grup-grup yang kayak desain grafis. Jadi kita tuh belajar bukan cuma dari kampus aja, tapi di luar juga. Benar. Dan emang benar. Jadi aku termasuk ngerasain sih. Jadi karena kita kan jadi full di rumah ya. Di rumah. Jadi apapun yang kita pelajarin sebenarnya nggak harus urusan ini ya pembelajaran kampus ya, mau tapi belajar hal-hal yang lain semuanya gitu. Jadi urusannya tuh pakai di rumah dan ujung-ujungnya pasti punya grup atau punya
entah YouTube gitu yang kita subscribe buat belajar, buat Aku belajar kemarin kayak gitu, sih. buat apa sih, lihat referensi atau apa Iya, kayak gitu iya, kan. iya, itu Jadi biar penting. kita tuh ada Penting sih. pemikiran kita tuh bukan cuman kayak kuliah gitu loh. Kalau Iya. di rumah itu pasti banyak banget ya. Bang. Pasti banyak banget yang cuman pagi kuliah, habis kuliah kerjain tugas, udah selesai. Nggak ada yang kayak aktivitas lain gitu. Dan aku sebagai orang yang sering aktivitas di luar dari kampus, jadi kesempatan aku belajar ya cuman itu. Di situ kan cari, ngepoin, pasti nyari yang di online kayak gitu. di grup-grup, terutama karena aku senang sosialisasi kan. Jadi buat teman-teman di sini aku yakin lah nggak ada yang nggak bisa sebenarnya, cuman nggak mau aja gitu. Dan apa ya, kenyataannya memang sekarang kan basisnya emang kayak gila full digital, full teknologi kan. Jadi mau kamu melakukan apapun ya udah emang tersalurkannya di teknologi sih, dan suka nggak suka mau nggak mau memang harus pelajarin itu. Harus dipelajari. Oke, kalau Kak Zara, kalau dulu nih sempat offline nih, aktivitas setelah pulang kampus apa aja nih? Menarik. Karena kan kita ngerasain offline nih, jadi mau tahu gitu loh apa aja kayak kegiatan dari kampus. Mustahil lah langsung pulang. Enggak. Orang kayak ini kalau langsung pulang. Jadi jam kampus kita tuh lumayan fleksibel kan. Jam kampus Polkomtek kan termasuk kayak paling satu mata kuliah tuh paling lama ya? itu 2 jam atau biasanya 2 jam, setengah jamnya 15 menit istirahat, setengah jam masih lanjut gitu. Jadi ya gak mungkin dong aku pulang ya kan, cuman bentar ya itu kan, paling kita sehari aja tuh paling banyak aja di 3 MK lah paling banyak. Jadi ya mungkin PBC juga termasuk salah satunya ya, kayak aku ngumpul sama teman-teman PBC atau kumpul, ini tempat favorit aku sih, spot tempat kantin Bakwi yang ada tiang awal deket tangga, itu spot the best aku. Jadi kayak aku mau ngerjain tugas, aku mau tidur, aku mau ini itu. Kenapa di the situ? best Bakwi. Apa ya? Mungkin karena deket sama colokan kamu. itu karena aku butuh casan. Bener. Terus apa ya? Gak tau, itu emang spot ternyaman aja kalau misalnya ngerjain tugas gitu, atau cuman ngobrol, bersosialisasi atau segala ini. Tapi kalau ngerjain tugas tuh aku jauh lebih tenang aja sih kalau misalnya di situ, kayak gak tahu ya, aku pokoknya itu spot terbaik gitu. Kalau misalnya ada spotnya udah diambil orang tuh bete. Ujung-ujungnya tetap ngerjain tugas, tetap, tapi kayak kurang gitu. Jadi kalau misalnya bangkunya itu udah kosong, aku langsung buru-buru pindah di situ. Nggak tahu itu spot Itu kan terbaik. jam istirahat nih. Kalau pulang kampus, Pulang langsung pulang. bisa jadi. Kebanyakan enggak sih. Aku biasanya ini hobi apa ya? Kayaknya ini hobi banyak sih kayak gini. Jadi aku sama beberapa temanku biasanya kadang nyari, enggak juga nongki sih. Tergantung, pokoknya lokasinya mau di mana aja terserah, budgetnya berapa terserah. Yang penting punya HP ya atau kamera yang memorinya aman. Jadi ntar kita cari spot foto, foto makanya. Iya. Mau di tempat urban legend, mau di tempat yang horor, mau yang di tempat kafe, bodo amat, budgetnya berapa terserah. Yang penting kita bikin foto aja. Dan ini aku kasih info ya. Itu kan kayak dulu ya, kayak sebelum sekarang online ini ya. Aku ngerasa foto-foto itu tuh nggak menuhin memori doang, kayak cuma foto-foto bunga atau foto-foto yang kayak dulu tuh aku bikin foto yang kayak rada horor atau vibe-nya tuh yang kayak black white gitu ya, black white, itu juga yang kayak gitu-gitu. Kita kan selalu mungkin kita mikirnya kayak ini nyampah deh, ini ngebuang memori, dan ternyata salah guys. Jadi mungkin ini aku belum sampai ke NFT ya, cuman kemarin aku tuh dari foto-foto yang alay-alayan, yang iseng-iseng tadi itu akhirnya aku kumpulin di file data, karena kayak mau dihapus sayang bener, tapi menuhin memori HP gitu kan. Dan akhirnya tuh ada beberapa, tau gak sih yang kayak apa konten-konten Instagram yang motivasi quotes. Iya. Nah, itu motivasi itu mereka tertarik beli foto aku, hasil foto aku yang iseng-iseng dan gak gabut gak jelas itu.
dan itu kebeli yang kayak cuman 15.000, 20.000 Satu foto. satu foto, serius. Jadi ternyata gabut-gabut aku yang ngayap-ngayap itu Menghasilkan. iya, padahal dari pengeluaran tapi ada pemasukan gitu. Karena yang kemarin-kemarin tuh aku juga sempat mikir ini kayak buang-buang waktu aja segala macam. Semuanya difoto-fotoin kayak gitu ya. Fotoin padahal ngepenuhin memori, enggak tahu, salah sih. Itu kepake banget. Jadi tiba-tiba aja padahal aku cuman kayak iseng-iseng posting di story gitu. Atau dibeli. Atau beneran dibeli. Mungkin akan aku terusin ke NFT mungkin, tapi aku belum tahu sih. Mungkin ya. Mungkin diterusin aja kali ya. Mungkin biar bisa dapet cuan banyak Mungkin, gitu. Karena aku nggak expect, aku cuma sekadar posting. Karena nggak sengaja juga kan pasti gitu kan kayak. Dibeli. Karena dari hobi gitu loh. Kita tuh memang dari hobi yang menghasilkan. Iya. Quotes motivasi gitu tuh yang biasa diposting di Instagram tuh ternyata emang menjual gitu. Dan nggak expect sih jujur aja gak expect. Baru tahu juga ya. Beneran, coba deh kalau mungkin kalian punya foto-foto gitu, atau yang kayak ya entah di mana deh, entah di kafe, nggak harus di kafe bahkan pokoknya di mana aja gitu kan, pokoknya yang kayak satu spot ini bagus dibikin gitu, frame tuh bagus tuh, coba aja sekali misalnya iseng-iseng, atau kalian coba jual, laku lagi. Iya beneran. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba ya. Siapa tahu kan. Dibanding kayak cuman ya foto-foto aja dibanding ya harus menghasilkan iyalah feedback dong. Kan kita keluar tuh berarti mengeluarkan uang. Berarti harus penuh feedback gitu. Iya. Dijual-jualin aja gitu. Setelah kakak ini masih kerja atau enggak? Jadi aku kerja tuh cuman beberapa minggu ya. Iya serius, beberapa minggu. Karena memang aku nggak dibolehin kerja. Pokoknya panjang lah cerita itu, drama-dramanya ada banget. Pokoknya intinya aku nyoba kerja, aku seneng sama kerjaan aku. Walaupun ya ada gimana-gimana ya di internal, cuman akhirnya karena gak boleh kerja, jadi aku agak aneh sih. Ada orang tua ngelarang kerja itu aku juga bingung jujur aja. Jadi Tapi aku mencoba nurut sebagai anak yang biasanya aku tuh termasuk yang nggak boleh ngayap gitu kan. Tapi pas kuliah aku nyoba ngayap karena ya kayak ya udahlah ya, aku pribadi bertanggung jawab sama aku kuliah. Ya udah aku pikir kan balik lagi ya, depres lagi ya, karena aku seneng ngerjain sesuatu hal. Aku nggak mau tahu, aku kayaknya selama hidup tuh aku pengennya tuh aktif aja gitu, kayak bermanfaat, ada manfaat lah pokoknya gitu. Iya. Tiba-tiba udah stop ngerjain apa nih, bingung. Sebenarnya aku tetap lanjut freelance. Tapi aku ngerasa karena aku udah selesai kuliah, aku tuh jadi bingung mau ngapain lagi. Kayak biasanya full aku kerjain ini itu, kuliah terus freelance, ini tiba-tiba cuma freelance doang tuh ini nggak cukup sih. Iya, aku nggak cukup. Terus akhirnya gimana kak? Jadi ini aku termasuk anak yang planning, tapi tiba-tiba aku nggak punya planning karena planningnya hilang gitu aja kan, karena aku planningnya ternyata mau kerja gini nggak bisa segala macam. Kayak buyar gitu ya, rencana yang kita udah diatur nih, udah disusun rapi-rapi, terus kayak gara-gara nggak boleh, aduh gitu. Jadi kecewa sendiri iya banget. Terus apa ya? Aku nggak bisa nyalahin juga di eksternal. Akhirnya ya udah aku nyari peluang ini. Kalau nggak kayak gini terus aku cuman makan tidur doang gitu. Walaupun aku tetap ngerjain freelance, aku nggak puas sih ini. Aku nggak ngerasa cukup nih buat penghasilan aku sendiri. Jadi akhirnya awalnya tuh dari aku ngerasa penghasilan orang bikin gift. Aku tuh kan termasuk orang yang ini ya, kalau ada yang tau gak sih yang kayak love language, bahasa cinta. Memberi apa nih, hadiah ya. Aku termasuk seneng ngasih gift orang. Seneng. Itu niat banget gitu ya buatnya gitu. Itu love language aku yang kedua. Jadi aku tuh anaknya words of affirmation. Nah, jadi dibahas ya. Info sedikit singkat. Jadi ada bahasa cinta tuh ada 5. Ada words of affirmation. Pakai bahasa Indonesia aja kan. Jadi ada bahasa kasih, itu kayak pujian. Ada physical touch gitu. Yang biasanya alasan ngomong aku tuh physical touch pada pengen dipegang-pegang gitu. Yang kayak gitu, pokoknya sentuhan. Ada yang act of service tadi, ngasih gift.
Terus quality time, sama satu lagi apa ya? Ada yang tau nggak satu lagi apa? Apa ya? Bahasa cinta dia tau nggak? Quality time. Quality time, acts of service, for reformation. Hah? Apa? Tadi udah physical touch. Ya, Ingat pokoknya ingat itu terus kayaknya physical itu. Hah? Udah tadi udah. Pokoknya itu deh, pokoknya ada 5, boleh dicek deh. Nah, aku termasuk angka nomor 2 aku ngasih love language aku tuh yaitu act of service tadi, ngasih gift. Nah, jadi aku ngerasa kayak ini nih peluang yang bagus gitu. Termasuk apalagi aku tuh seneng ngasih gift orang gitu. Ya gift-gift yang kayak simple tapi kelihatannya tuh spesial gitu. Jadi buat sendiri Jadi gitu. aku mulai nyoba buat sendiri gitu, dan ternyata tuh jadi diminatin kayak gitu, kayak Ra coba dong bikin gini. Jadi awalnya tuh karena itu doang sih, lama-lama tuh jadi kayak kayaknya menguntungkan deh gitu. Cuma karena ini nih, jadi intinya aku udah yang kayak hopeless, aku mau ngapain nggak tahu, tiba-tiba kayak penghasilan aku rada gimana gitu. Tapi aku pribadi karena aku seneng sama ngasih gift segala macam, aku kepikiran itu udah jalannya tuh cuman kayak gitu. Padahal sebagai orang yang ke planning yang tadi niatnya, aduh mau kerja setahun, pengalaman setahun, nanti kayak gini, nanti mau perusahaan gede kayak gini, udah ada banget planning itu ke depan tuh ada banget, cuman kekat karena nggak boleh aja. Ya udah gitu, tiba-tiba ada ide itu tadi. Jadi bukalah usaha. Nih, Oke, di sini apa namanya Kak? Kadoneh _ Oke, boleh dicek di Instagram di bawah. Boleh. Di bawah. Tolong di tag ya. Di situ ada apa aja sih? Jadi aku fokusnya ke gift box hampers karena aku pribadi tuh seneng aku pribadi sih seneng sama namanya gift, dan mungkin orang-orang di sini juga banyak yang suka sih tiba-tiba dikasih hadiah sama Ayang. Sama Besti, dikasih hadiah yang gemes-gemes, Lucu-lucu gitu. Nah, aku pribadi tuh jadi mikirnya kayak ini peluang yang bagus gitu, karena apalagi ke cowok ya. Ini aku yakin banyak cowok tuh yang bingung mau ngasih hadiah gitu. Coba deh, aku sekarang mau nanya deh sama cowok-cowok yang di sini. Kalian cowok-cowok kalau ngasih hadiah kepikirnya apa ke cewek? Ada yang kepikiran nggak kalau ngasih hadiah ke cewek apa? Coklat. Terus? Coklat. Terus bunga. Gitu doang kan? Iya. Udah. Padahal itu pengen. Oh, kalau itu kayaknya siapa yang nggak mau gitu. Udah lah, langsung. Tapi hal-hal itu tuh yang kayak coklat, bunga, banyak Hal yang biasa kayaknya. biasa kan? Iya, biasa banget deh Jadi gitu. aku nyediain kasih nih kayak banyak loh sebenarnya keperluan cewek tuh sebenarnya banyak yang kayak hal-hal yang kayak kita pakai. Iya, kayak make up atau lipstick. lipstick. Sepaket alat make up dibayar tunai. Siapa yang gak mau? Gimana? Siapa yang gak mau? Semua cewek banyak keperluannya, itu yang cowok-cowok gak tahu. Dan Ya iseng ya. Tahu semua. Membutuhkan ketawa yang cewek-cewek ketawa di sini pada ngerasa setuju 100% setuju gitu. Iya kan? Setuju. Pada ngerasa Mereka sebenarnya gitu. paling bahagia kalau dikasih yang kayak sejenis yang merah-merah gitu loh. Yang biru yang kayak gini nih. Ya, kayak gini. Yang merah-merah berapa tumpuk? Kayak suka. Tapi yakin banget pasti banyak kan yang kayak pengennya tuh ngasih hadiahnya tuh yang simpel. Gitu. Tapi uangku Apa? Yang mentah tuh paling simpel. Iya. Tapi kadang-kadang tuh langsung yang cewek aku gimana ya coba. Jadi aku nyediain itu gitu. Jadi aku ngasih simple gift yang kayak kayak biasa-biasa aja, segala macem, tapi ada maknanya, ada manfaatnya, ada gunanya, dan terlihat lebih so sweet dan lebih menarik. Iya, karena kayak bunga coklat apa ya, kayak lebih niat. Oh, berarti niat nih si Ayang gitu ya. Kebutuhan aku, keperluan aku. Walaupun bukan dia yang bener-bener terjun ke lapangan beli kan, kesibukan karena kan orang banyak kesibukan. Iya banget. Jadi kalau membantu Ayang-Ayang banget. Dan ini ada cerita menarik ya, ini jujur guys. Aku tuh jadi karena jualan sekarang itu jadi banyak hal-hal yang menurut aku ini tuh simple, tapi padahal aku tuh cuma nyediain hadiah simple, tapi kok jadi bukan bermanfaat aja, kayak bagus gitu loh, kayak jadi aku pernah dapat orderan, jadi ini cowok
dia tuh kayaknya rada mau putus atau gimana. Beneran lagi cerita serius. Tapi dia tuh udah mau tanggal anniversary. Jadi dia tuh bingung gitu loh, kayak aku tuh mau ngasih sesuatu kayaknya buat pacar aku tuh apa gitu. Biar baik lagi ya. Iya beneran. Biar dan merekat lagi. Dan pembahasan mereka terakhir. Jadi ini cerita beneran nih. Jadi pembahasan terakhir mereka itu lagi bahas soal love pocky. Aku kan juga nyediain love pocky gitu kan, kayak bentuk-bentuk love wafer kayak gini. Hal-hal simple ya, maksudku simple kan, pembahasan terakhir mereka cuman karena love pocky, tapi terus mereka berantem apa segala macam, di mana itu tanggal-tanggal deket-deket mereka tanggal anniversary, kayak hal sesimpel itu gitu. Terus tiba-tiba yang kayak, Mbak aku mau beli ya segala macam ini. Tau gak sih, ini yang sosmednya adalah dia tuh harga tuh dia udah gak kepikiran lagi gitu loh. Padahal jauh banget tuh, nganternya ke arah apa Pak Jo sana. Itu kan jauh ya di tempat aku, di rumahku. Itu jauh. Dia yang kayak nggak peduli Mbak, aku terserah deh, pokoknya mau diantar apa, pokoknya diantar sekarang ya, mau cepet segala macam. Dan aku langsung tiba-tiba di review, Mbak aku alhamdulillah banget, untung Mbak jualan love pocky ini, aku balikan lagi sama Mbak. Gila nih, coba bayangin. Itu kalau misalnya cowoknya medit, dia pasti mikir ongkirnya segala macam. Wah bener, perhitungan. Tapi enggak, demi buat balikan lagi di tanggal anniversary. Dia tahan ngirim tuh kayak, ya udah Mbak gak apa-apa terserah, pokoknya cepet sampai aja ya, aku mau nembak pacar aku. Balik lagi. Wah. Aku tuh cuman ngasih wadah aja loh. Itu tuh simple aja loh, membantu orang gitu ya, kayak beri kebahagiaan buat orang-orang gitu. Makanya, jadi kalau kalian mau deket-deket mau putus udahlah ya langsung aja di order gitu. Banyak gitu. Nggak juga harus putus kalau misalnya kayak tiba-tiba pengen ngasih hadiah gitu. Karena cewek itu kayak lebih seneng kalau misalnya bukan tanggal spesial. Iya, bener. Misalnya bukan enif, bukan ulang tahun atau apa gitu ya, tiba-tiba ngasih kado kayak, hah? Siapa yang nggak suka? Siapa gitu? Harus tanggal. Kenapa ya Mas? Nggak harus tanggal spesial. Nggak harus, iya. Tapi dapat gajian juga langsung kasih aja nggak apa-apa. Iya, yang udah gepok-gepok kan nggak apa-apa. Nggak ada. Kayaknya asik banget ya. Dari diskusi kita tadi, Iya. ini pada nyambung semua nih. Nggak langsung sadar. Jadi maksudku, aku termasuk seneng sih. Maksudnya hal-hal yang aku kira simple ini, aku pikir kayak ini bakal berhasil ya, tapi ternyata bisa gitu. Kayak menghasilkan banget. Bahkan ini kemarin ada yang mau udah baru order, tiba-tiba katanya bulan Juli dia mau order lagi karena udah mau tanggal anniversary-nya dia. Jadi maksudku, aku bisa ngambil pelajaran kalau sebuah kasih sayang tuh emang hal-hal simple dan bermanfaat. Itu tuh aduh, kayak kita tuh ngerasa kayak kadang-kadang tuh yang mahal dulu deh yang ini, tapi kadang sebenarnya enggak, udah lah, cewek juga kalau cuma cowoknya datang ke rumah udah adem hati. Iya, enggak. Tapi lebih adem lagi kalau bawa hadiah. Ya, bawa apa kayak gitu, selain martabak manis. Gitu. Oke. Guys, yang di sini ada mau bertanya enggak? Enggak? Udah? Gak ada ya? Gak ada ya? Harganya? Oh, bocoran harganya dari berapa sampai berapa gitu. Jadi dari gift box hamper sendiri harga mulai dari 35.000. Boleh nih. Harganya dari mulai 35.000, isinya bisa request custom. Boleh dibuka nggak? Boleh. Ini kemarin buat wisuda ya, jadi aku jualan di UIN. Oke. Ini kayak cuman wafer sama boneka doang, bisa request. Ada yang pakai jilbab, scrunchie. Maksudku itu hadiah yang sebenarnya simple tapi bermanfaat gitu loh. Kayak orang tuh kadang kayak gak nyadarin gitu, kayak ngapain ujung-ujungnya beli-beli yang mahal-mahal, yang coklat bikin kita jerawatan gitu kan, boneka numpuk-numpuk di kamar gitu. Kayak gini ini tuh simple aja tapi menarik gitu, kayak simple bermanfaat gitu loh guys, elegan. Bisa di follow ya, di follow di Kadoneh ya guys ya. Oke. Kayak gini nih, maksud gua ini kan siapa sih gitu yang kayak mood banget gitu, siapa sih nggak mau dikasih. Jadi harganya dari berapa? 35 ribu yang kayak gini. Ini aja coba aku ini deh, sekarang aku minta kalian tebak deh, ini harganya berapa menurut kalian? 25 ya?
Udah ngecek IG ya? Ketahuan belum ngecek IG nih. Ini kemarin aku coba jualin 35, tapi dibayar orang tuh 45.000 yang kayak gini. Serius, padahal aku tuh kemarin ngomong enggak kan ini harganya 35, ditransfer 45, aku gak bohong lagi. Aku kaget pas ditransfer 45, kenapa kak? Aku bilang, ini kan gak sama ongkir, gue bilang kan. Enggak apa-apa kok, soalnya bagus banget kan hasilnya. Jadi udah dibayar 45.000 kayak gini. Oh. Tapi ini harga aslinya 40.000 ya guys, 40.000 kok. Karena buatnya dari hati. Iya dong, buatnya kan buat dari hati. Gemes banget gitu. Tuh, oke, jangan lupa di follow dan dibeli. Oke guys. Oke. Oke guys, mungkin kayaknya udah ya nih, udah promosi, udah semuanya. Kita udah sharing-sharing sama Kak Zahra gitu. Kita ngambil pelajaran dari perjalanan Kak Zahra. Oke. Perjalanannya juga lama juga gitu loh. Kayak jangan putus asa gitu loh. Masih banyak peluang lain. Kalau misalnya jatuh bangkit lagi berusaha kayak gimana. Kalian jangan takut ini sih, menurut aku apalagi kita ya anak-anak muda tuh jangan takut ini klise ya, selalu jadi kata-kata yang sering dibilang ya kan. Jangan takut ini segala macam. Ntar kalian bakal bilang ya kamu kan enak ya, udah ini segala macam, udah berhasil, udah dicoba. Ya emang mulainya juga dari nyoba, emang mulainya juga dari mau. Aku juga dari awal juga nggak kepikiran mau bikin usaha gift shop kayak gini tuh nggak kepikiran sama sekali. Tapi kalau kalian punya ide, kalian punya gagasan, kalian mau coba, why not? Kalau menghasilkan kenapa enggak gitu? Kenapa takut? Kenapa harus malu gitu? Ya udah silakan dicoba. Kalau kalian cuman kalah di ini simpel aja ya. Kalau kalian kalah gengsi cuman gara-gara tongkrongan kalian segala macam, ya kalian habis di situ aja gitu. Habis uang kalian di kalah gengsi. Gitu aja. Tapi nggak ada apa-apanya juga gitu. Jadi ya kalau kalian bisa mencoba, setidaknya kalian punya kuota. Kenapa enggak? Aku cuma ngasilin ini dari rumah doang guys. Tenang aja. Nggak semua harus dicari dari lapangan pekerjaan, nggak semua harus dikejar. Dan aku sendiri yang anaknya ambis, rada punya banyak rencana yang nggak bisa nih aku lakuin di luar kebatas kemampuan aku. Tapi aku coba hal-hal lain dan I think it works. Itu aja sih. Oke, udah dapet nih pesan dari Kak Zahra. Oke, jangan lupa ya teman-teman, diingetin sekali lagi di follow Kadoneh _ di follow tuh ya, di bawah sini tolong di ini ya, diedit ya Mas. Kasih gift buat orang-orang tersayang kalian, ayang, bestie, orang tua, pokoknya siapa aja gitu. Pokoknya gift. Siapa aja. Oke, semoga juga usaha Kak Zahranya lancar. Amin ya Allah. Langsung jawab. Aku juga mendoakan semoga PBC ini ya, aku nggak expect. Langsung ngomong diskon. Aku nggak expect ternyata PBC bisa segede ini. Tepuk tangan. Salut. Dari awal tuh aku tuh ini kalau boleh jujur ya, dengan yang terhormat Kak Guntur, aku tuh udah mikirin kayak ini kayaknya gak bakal jalan nih. Kita tuh di PBC ini podcast ini udah yang kayak ombang-ambingnya kita tahu sendiri lah ya secara internal gimana. Tapi berjalan keren loh, maksud aku banget. Gila. Gak nyangka, gak expect. Jadi maju terus, berkembang terus buat PBC. Keren kalian. Kita lagi sama-sama berkembang, jadi jangan putus asa, jangan nyerah. Kalian boleh dibawa di titik rendah, tapi kalian bisa maju, kalian bisa bangkit sendiri kalau kalian punya kemauan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga yang di sini, yang di belakang layar dan semuanya gitu. Oke, terima kasih juga buat Kak Zahra yang udah sempetin waktunya ke sini buat sharing-sharing sama kita. Ditunggu ya guys buat podcast selanjutnya. Bye bye.